Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fenty Rahayu dari program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam 45 Bekasi. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi terkait proses produksi produk Indomie untuk mata kuliah Manajemen Operasional dengan dosen pengampunya yaitu Ibu Sukwati Dewi Asrika SEMM. Produksi, dalam satu hari, total produksi Indomie dari semua pabrik Indofood sekarang udah mencapai 32 juta bungkus per hari loh, atau 15 miliar bungkus per tahun yang menggunakan sekitar 16 buah pabrik. Sebelum memasuki kawasan pabrik mie instan, orang-orang terlebih dahulu harus masuk ke dalam ruangan pembersih untuk menghilangkan kuman yang menempel pada baju. Hal tersebut dilakukan karena proses pembuatan mie instan ini dilakukan secara terbuka dan mudah terpapar oleh kuman. Dalam prosesnya, setiap pabrik mie instan berjalan sama, yaitu dimulai dari persiapan adonan. Di dalam mesin tersebut, bahan dasar seperti tepung terigu, tepung tapioka, dan juga air akan dicampurkan untuk membuat adonan utama. Di dalam adonan tersebut, biasanya perasa juga akan ditambahkan, sehingga mie instan dengan rasa berbeda juga dibuat dengan adonan yang berbeda. Jika adonan sudah selesai, selanjutnya adonan akan dimasukkan ke dalam mesin pres. Di dalam mesin pres, tekstur adonan masih sangat kasar sehingga ada serangkaian mesin pres yang terus menggiling agar tekstur adonan mie semakin tipis dan halus. Setelah dari mesin pres yang halus, selanjutnya adonan akan diolah ke dalam mesin pres selanjutnya, yaitu mesin pengeriting. Di dalam mesin pengeriting ini, adonan dibuat menjadi keriting. Biasanya di tiap-tiap perusahaan, mesin pres untuk pengeriting ini berbeda-beda, tergantung menyesuaikan dengan keinginan perusahaan. Meskipun sudah menggunakan mesin-mesin yang canggih, namun tetap membutuhkan karyawan untuk memastikan proses produksi ini berjalan dengan lancar. Jadi tidak 100% menggunakan mesin. Setelah adonan menjadi keriting, kemudian adonan akan dilanjutkan ke mesin steaming atau proses pengukusan. Pada tahap ini, adonan akan mengalami proses gelatinisasi atau perubahan pati dalam tepung menjadi gel. Pada proses ini juga, mie sudah dianggap matang dan sudah bisa untuk dikonsumsi. Karena suhu yang digunakan cukup tinggi yaitu 100 derajat Celcius, namun tetap saja rasanya masih hambar. Jika mie sudah keluar dari mesin steaming atau pengukusan, selanjutnya mie akan diguyur oleh minyak perasa dan dipotong-potong menjadi satu porsi yang sudah ditentukan. Jika mie instan keluar jalur, maka harus ditertibkan seperti video di atas dan lagi-lagi membutuhkan manusia untuk menyempurnakan proses tersebut. Jika adonan tersebut selesai dipotong, selanjutnya akan masuk ke tahap atau proses penggorengan. Pada tahap ini satu persatu mie akan ditempatkan di dalam wadah khusus dan kemudian akan dimasukkan ke dalam mesin penggoreng. Biasanya proses menggoreng ini menggunakan minyak sawit nabati. Proses penggorengan ini dilakukan untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan kandungan air dalam adonan mie tersebut agar dapat bertahan lama. Setelah digoreng, mie tersebut berubah warna menjadi kecoklatan dan memiliki struktur yang keras dan juga renyah. Jika sudah digoreng, selanjutnya masuk ke proses pengemasan. Proses ini masih dilakukan oleh mesin yang melakukan berbagai hal sekaligus, mulai dari memberi bungkusan bumbu dan juga minyak perasa, hingga memberi bungkus kemasan pada mie instan yang sudah lengkap sebelumnya dan mie instan siap untuk dipasarkan. Namun sebelum dipasarkan, ada satu hal penting lainnya, yaitu mengecek kualitas mie instan tersebut. Proses ini akan dilakukan oleh staf quality control. Sebagai bagian dari penutup, saya ingin mengutip arti ayat dari surat Al-Baqarah ayat 216 yang artinya, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah Maha mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.